Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika raqiba. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Karena tidak sedikit keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang pada tahun lalu mereka Ramadan bersama kita, sholat bersama kita, sekarang mereka telah dipanggil oleh Allah. Kita alhamdulillah masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga saudara kita yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Mereka ingin sekali sholat seperti kita, beribadah seperti kita. Tadi sore jamaah saya di Ar-Rahmah itu barusan masuk rumah sakit. Tadi malam masih ibadah bersama. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah. Karena itu hadirin hamba Allah rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, untuk takarub kepada Allah, untuk istighfar dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita, harapan dan keinginan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika saat nanti Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, dampak yang diharapkan dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan dari ibadah puasa ini adalah kejujuran. Menjadi orang yang jujur. Karena ibadah ini salah satu ibadah yang paling sir, ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu apakah tadi kita puasa atau tidak. Pura-pura lemas padahal itu barusan makan. Tidak ada yang tahu. Jadi ibadah ini betul-betul membentuk karakter kita menjadi orang yang jujur. Tetapi jujur itu adalah tidak mudah. Menjadi orang jujur itu tidak mudah. Ini adalah karakter yang paling sulit. Akhlak yang paling berat adalah jujur. Rasulullah SAW itu, andaikan kita guyonan agar orang lain ketawa, tapi itu sebenarnya bohong. Kita buat-buat itu tidak boleh. Saking kita itu dibentuk betul agar menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur itu memiliki posisi yang tinggi di bawah Nabi. Ayat yang saya bacakan dalam mukadimah tadi, ayat dalam surat An-Nisa ayat 69. Di situ Allah menyatakan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
maka mereka akan mendapatkan nikmat bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari an-nabiyyin, dari para nabi, kemudian wasiddiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang soleh. Jadi orang yang syahid itu, orang yang soleh itu posisinya itu di bawah orang jujur, karena memang berat menjadi orang yang jujur itu. Nabi pun ditanya oleh sahabat, ayakunul mu'minun jabbanan, Rasul, apakah mungkin orang mukmin itu pengecut? Faqila na'am, dijawab oleh Rasul, ya, bisa jadi orang mukmin itu menjadi pengecut. Faqila lah, ayakunul mu'minun bakhilan? Faqala na'am, Rasul, apakah mungkin orang mukmin itu bakhil, kikir? Faqala na'am, ya, ya, orang mukmin bisa jadi dia orang bakhil, kikir. Faqila lah, ayakunul mu'minun kadzaban? Faqala la, apakah mungkin orang mukmin itu dusta, bohong? Dijawab oleh Rasul, la. Jadi tidak mungkin orang mukmin itu menjadi pembohong. Karena itu bohong di dalam Islam itu hanya 3 hal yang dibenarkan. Walaupun di dalam tanda kutip itu sebenarnya itu bohong, bukan bohong. Yang pertama, bohong pada istri. Jadi boleh bohong pada istri. Ibu-ibu jangan marah dulu kalau bapak-bapaknya bohong. Yang dimaksud bohong terhadap istri itu, jika istri bertanya masakannya enak, kita jawab enak, walaupun itu sebenarnya nggak enak. Itu bohong, itu dibolehkan. Cocok nggak baju ini? Padahal sebenarnya itu nggak cocok, kita jawab cocok, manis, pas. Itu bohong, itu dibolehkan. Yang kedua, mendamaikan orang yang bertengkar, yang konflik, yang cekcok, itu boleh. Si A dan si B, kita datang kepada si B, kita katakan si A tadi sebenarnya sudah ingin baikan loh dengan kamu, dia sebenarnya nggak ingin bermusuhan dengan, itu bohong. Tapi demi mendamaikan, itu dibolehkan. Kita datang lagi kepada si A, si B tadi sudah ngomong sama saya, dia ingin baikan, sudah tidak ingin konflik lagi, berdamai, itu boleh. Walaupun dalam tanda kutip itu sebenarnya bukan bohong. Yang ketiga adalah dalam strategi perang, itu bohong. Karena itu hadirin hamba Allah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dituduh 2 kali bohong. 2 kali dalam hidupnya Nabi Ibrahim itu bohong. Yang pertama, dikala beliau bersama istri dan rombongannya datang ke Mesir. Kebiasaan Fir'aun, siapapun perempuan yang cantik pasti diambil. Kalau dia punya suami, suaminya akan dibunuh. Dan Siti Sarah itu adalah perempuan yang paling cantik didengar oleh Fir'aun. Maka dia perintahkan tentaranya untuk mengambil Siti Sarah dan Nabi Ibrahim ke istana. Lalu Fir'aun bertanya kepada Ibrahim, siapakah perempuan ini? Dijawab oleh Ibrahim, saudaraku. Padahal itu istri. Sebab kalau Nabi Ibrahim menjawab ini istriku, Fir'aun akan membunuh setiap suami perempuan yang diinginkan oleh dia. Maka demi untuk menyelamatkan diri, Nabi Ibrahim bilang, itu saudaraku. Maka Nabi Ibrahim tidak dibunuh oleh Fir'aun. Itu pun dianggap sebagai bohong. Yang kedua, dikala Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dan patung-patung, dia menyisakan 1 patung besar. Gempar masyarakat, pasti Ibrahim yang menghancurkan patung kita ini.
Orang-orang datang kepada Nabi Ibrahim, kenapa kamu menghancurkan, merubuhkan patung-patung kami? Dijawab Nabi Ibrahim, tanyakan patung yang besar itu. Karena kalian menyembah patung itu, coba tanyakan. Mana mungkin dia bisa menjawab? Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin Anda menyembah dia padahal dia tidak bisa menjawab pertanyaan kalian? Itu dituduh berbohong. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, karena itu bohong itu adalah suatu yang utama di dalam Islam. Dan lawan daripada kebohongan, dari kejujuran itu adalah kebohongan dan dusta. Apalagi jika dusta itu dilakukan oleh para penguasa, para pemimpin. Jika kebohongan, kefasikan itu dilakukan oleh para pemimpin, Al-Quran mengingatkan, wa idza aradna an nukhlika qaryatan amarna mutrafi faqala fadamarnaha tadmira. Jika kami ingin menghancurkan satu negeri itu, maka kami perintahkan para penguasa, para pejabat, para elit untuk taat kepada Allah, untuk berlaku jujur. Fafasaku fiha, tapi mereka menyimpang, fasik, dusta, curang. Fadamarnaha tadmira, maka kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Itu dampaknya luar biasa apabila kebohongan itu dilakukan oleh para pemimpin penguasa. Terakhir hadirin hamba Allah rahimakumullah, karena maksimal 15 menit ini mungkin sudah lewat, mohon maaf. Khalifah Utsman bin Affan itu adalah Dzun-Nurain wal Hijratain, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, sampai 2 putrinya dikawinkan. Tapi apa? Utsman itu dituduh oleh kaum muslimin pada saat itu. Waktu itu Utsman bin Affan jadi khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, dituduh curang, yaitu Utsman mengangkat keluarga dekatnya untuk menjabat jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan, termasuk gubernur dan Baitul Mal. Maka muncullah ketidakpuasan merata di masyarakat, terutama dari Kufah, Basra, dan Mesir. Singkat cerita, mereka datang ke Madinah, ngepung rumahnya Utsman. Selama 40 hari mereka kepung. Maka pada tanggal 12 Dzulhijjah 35 Hijriah, mereka bisa masuk ke rumahnya Utsman. Kemudian Utsman sedang membaca Al-Quran habis sholat asar, lalu mereka potong tangan kanan Utsman. Apa kata Utsman? Tangan keluar darah itu. Darah inilah yang menulis Al-Quran. Karena Utsman itu termasuk penulis wahyu. Utsman mengambil lagi Al-Quran dengan tangan kirinya. Dia membaca Al-Quran, dipotong lagi tangan kirinya. Utsman masih membaca Al-Quran, lalu dipotong lehernya. Apa yang ingin saya sampaikan dengan kisah ini? Itu fakta sejarah. Begitu rusaknya masyarakat jika kebohongan itu, penyimpangan, penyelewengan itu dilakukan oleh para penguasa, oleh para pejabat. Mudah-mudahan masyarakat kita jadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan para pemimpin kita dengan puasa ini mereka menjadi orang-orang yang jujur, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita juga menjadi orang-orang yang jujur. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.